Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman saya yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Alhamdulillah, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah, yang cerah ini, izinkan saya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kepada teman-teman sekalian tentang tentang pentingnya sedekah, tentang keutamaan sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ya, siapakah di antara, ya, ada pertanyaan kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai, harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintai. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang telah disedekahkan dan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sedekah itu pasti akan dibalas, akan diganti oleh Allah. Sesuai dengan Quran surat Saba ayat 39 yang maknanya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Apapun yang telah kita sedekahkan, pasti apapun yang kita keluarkan, pasti akan diganti oleh Allah. Juga sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim, yang mananya tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya
kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Dan yang malaikat yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan harta. Ya, nah, inilah yang menjadi landasan bagi banyak orang kalau sedekah subuh atau sedekah pagi. Ya, karena setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan baik atau mendoakan yang jelek. Nanti kalau malaikat sudah mendoakan, wah ini semoga kita termasuk orang-orang yang selalu didoakan baik oleh malaikat. Sedekah juga akan dilipat gandakan. Sedekah juga akan dilipat gandakan. Ya, janji Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Lalu Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja dan Allah kehendaki. Dan Allah sungguh luas kurunnya. 1 dikalikan 100. Jadi kalau kita berinfak Rp1, jadi 700 rupiah dikali 100 ini ya. Satu jadi 100 ya. Jadi 7. Menumbuhkan jadi tiap-tiap 100 biji. Jadi satu jadi 100. Satu jadi 100. Juga perumpamaan kedua yaitu kepada orang yang sedekah adalah sesuai Quran surat Al-Baqarah 245. Yang maknanya barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melipat gandakan rezeki kepadanya lah kamu juga kembalikan. Jadi Allah menahan atau melipat gandakan rezeki yang ya. Jadi kalau akan dilipat gandakan 261, kemudian 246, 45, saya 245. Allah meminjami. Masa Allah itu meminjami. Allah kita maksud kita meminjami kepada Allah ya. Sungguh sebenarnya Allah yang memberikan kepada kita. Jadi bentuk pengorbanan kita kepada Allah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang baik, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahala. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Allah melipat gandakan. Dijelaskan lagi di dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2449 yang maknanya siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minuman yang lagi saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kasturi. Siapapun yang memberi pakaian mukmin saat telanjang, Allah akan memberikan pakaian sutra dari surga itu ya. Langsung Allah akan memberikan balasan pada balasan. Allah juga memberikan perumpamaan sesuai dengan Quran sesuai dengan hadis Bukhari 1410. Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik dan halal, sedang Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Ya, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu mengasuhnya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak keduanya hingga membesar seperti gunung. Ya. Jadi anak kecil akhirnya membesar seperti itu. Bahkan orang yang menahan harta, padahal dia mampu membantu orang yang kesusahan, diancam oleh Rasulullah, janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezekimu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menahan harta, kita tidak memberi orang lain, maka Allah pun juga akan menahan.
Di hadis riwayat Muslim juga, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu menyedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan. Karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis bagaimana dengan sedekah menjadikan harta diberkahi. Orang yang gemar sedekah hartanya akan berkah, yakni menambah kebaikannya, menambah ketaatannya kepada Allah. Dan Allah juga akan surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 276, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Menyuburkan sedekah. Menyuburkan sedekah. Tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah. Dan selalu dermawan, baik siang maupun janganlah jadi sedekah juga bisa memadamkan kesalahan dan menghapuskan serta memadamkan murka Allah dengan sedekah ya, sebagaimana dengan uh, hadis At-Tirmidzi yang maknanya dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, perumpamaan ya. Dengan sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas tukar. Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya, serta tetangganya bisa terhapus oleh salah, oleh sholat, oleh sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Fitnah-fitnah sedekah tadi kita balas dengan kebaikan-kebaikan dan sedekah. Fitnah dalam Al-Quran, hadis maknanya adalah musibah, ujian yang berkaitan dengan agama. Bukan fitnah seperti dipahami dalam bahasa. Jadi sungguh sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam amarah. Ya Rasulullah SAW bersabda, perbuatan kebaikan yang menahan kejadian buruk dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rob serta menyambung hubungan rahim, menambah serta dapat menambah umur. Hadis riwayat At-Tabarani ya. Dia sedekah juga bisa membersihkan dari dosa. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti atas segala yang kamu kerjakan. Jadi dengan sedekah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Dan dengan sedekah kita juga akan selamat dari neraka. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, sebarkanlah salam, kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat. derajat ya. Sedekah dapat menjadi obat ya. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah ya. Banyak kiai-kiai segala macam. Dan sedekah juga menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan di yaumil masyar. Sesungguhnya naungan orang-orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Dengan demikian teman-teman sekalian, semoga ini menambah motivasi kita untuk selalu bersedekah. Mari kita doakan diri kita, orang tua kita, saudara kita, semoga kita selalu sehat-sehat, tambah sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan kabulkan hajat-hajatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah hafidhatun rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbassa wa kuntum azwaja salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun muhalladun bi akwabin wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatahayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il ma'nun jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la tasima ila kilan salama salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa dalhin mamdud wa dilin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasyira la magdunatin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samu'mim wa hamim wa dailin yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yushiruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun awa abaunnal awwalun Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum Summa innakum ayyuhad dalunal mukadzibun la akiluna min sajarin min zaqqum famali'una minnal budun washaribuna alaihi minal hamim fasharibuna surbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun A'antum tahlukunaha nahu am nahnu khaliqun nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadila amsalakum wa nursyi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumul ash'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun A'antum tajra'unaha am nahnu zari'un Law nasya'u laja'alnahu khutaman fadaltum tafaqqahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'alladzi tasrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun A'antum ansha'tum syajarataha am nahnu munsyi'un Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil mu'min Fasabbih bismi rabbikal azim Fala aqsimu bima waqi'in nujum Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim Innahu laqur'anun karim Fi kitabin ma'nun La yamassuhu ilal mutahharun Tanzilul mirabbil alamin Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin
ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم